Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Diva Fidatul Aini dengan NIM akhir 160. Nah, kali ini saya akan membahas tentang anfis nociceptor atau serabut syaraf yang berperan dalam nyeri di pemenuhan kebutuhan rasa nyaman dan aman. Syaraf ini itu sistem yang mengontrol semua kegiatan di tubuh manusia ya. Kemudian itu sistem yang bekerja sebagai penghubung dan mengkoordinasi sistem indera, otot, dan kelenjar. Ya, selanjutnya sistem syaraf ini dibagi menjadi dua ya. Yang pertama yaitu sistem syaraf pusat yang dimana Central Nephron System atau CNS ini itu mencakup semua neuron yang di otak dan sumsum tulang belakang atau spinal cord. Kemudian yang kedua yaitu sistem syaraf perifer atau sistem syaraf tepi, yaitu yang meliputi peripheral nephron system atau PNS dan juga neuron atau sensorik dan motorik yang berjalan ke dan dari CNS gitu. Sistem syaraf pusat ini itu terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang yang dimana pada gambar tersebut yaitu ada cerebrum, brain, cerebellum, medulla oblongata, dan spinal cord. Cerebrum sendiri itu sebagai pengontrol utama gerak tubuh yang disandari dan memiliki banyak fungsi utama. Yang cerebellum yaitu koordinator dan penyeimbang gerakan otot. Kemudian yang medulla oblongata atau brainstem yaitu mengontrol gerakan yang tidak disadari seperti tekanan darah, denyut jantung, atau bernapas. Kemudian terakhir ini adalah spinal cord atau sumsum tulang belakang yaitu penyambung utama komunikasi antara otak dan tubuh. Kemudian ada sistem syaraf tepi. Nah, sistem syaraf tepi ini itu tidak memiliki fungsi koordinasi, hanya menerima dan menyalurkan rangsang, yaitu mengatur syaraf keluar dari dan masuk ke otak ataupun keluar dari dan masuk ke sumsum tulang belakang atau spinal cord. Terdiri dari bagian sensorik dan motorik, yaitu neuron sensorik dan neuron motorik. Sistem syaraf tepi atau periferi ini itu sistem syaraf somatik atau CNS ya. Itu mengirimkan rangsang dari indera ke CNS dan dari CNS ke otot. Contoh, merasakan kompor panas dan menarik tangan saat menjauhi. Kemudian yaitu ada sistem syaraf otonom atau ANS yaitu mengatur kegiatan organ vital paru-paru, perut, usus, hati, jantung, organ eliminatif, dan organ reproduksi. Nah, kita itu biasanya tidak dapat mengendalikan kerja sistem ini kecuali saat menahan nafas, mengontrol tekanan darah, berkedip, dan bersin. Sistem syaraf otonom atau ANS itu terdiri dari dua. Yang pertama yaitu sistem syaraf simpatetik, yaitu membangkitkan tubuh untuk tidak defensif, memobilisasi energi, yaitu ketika detak jantung naik, pencernaan turun, dan kadar gula naik. Responnya yaitu melawan atau lari. Kemudian yang kedua yaitu sistem syaraf parasimpatis, yaitu menenangkan tubuh atau menghemat energi, yaitu ketika detak jantung menurun dan gula darah juga menurun, dan lain sebagainya. Nah, di struktur sistem syaraf itu ada beberapa. Yang pertama yaitu dendrit. Dendrit itu yang berbentuk cabang-cabang. Kemudian ada badan-badan sel. Kemudian yang warna hijau itu namanya nukleus. Kemudian yang berbentuk yang kuning memanjang seperti sosis itu namanya akson. Kemudian yang melapisi akson itu adalah selubung melin. Kemudian yang ada di dalam warna kuning yang bulat kecil itu namanya sel Schwann, yaitu inti sel dari akson. Kemudian pemisah antara akson 1 dan akson yang kedua atau pemisah antara akson itu namanya nodus Ranvier. Kemudian yang terakhir itu namanya sinapsis. Kita udah masuk ke mekanisme penghantar impuls melalui sinapsis. Impuls sendiri itu adalah rangsangan ya. Yang pertama yaitu action potensial atau impuls mencapai sinapsis. Tuh ya. Kemudian yang kedua yaitu calcium channel itu terbuka, kemudian Ca2+ itu masuk ke dalam presinap. Kemudian vesika berisi
neurotransmitter vesika itu yang membungkus neurotransmitter atau molekul-molekul sinyal itu bergerak mendekati membran atau proses ekositosis vesikel ya. Kemudian itu neurotransmitter keluar menuju celah sinap melalui synaptic cleft. Nah, kemudian neurotransmitter ini itu menempel pada reseptor ion sodium channel. Kemudian ion sodium channel itu terbuka, kemudian terjadinya depolarisasi pada postsinap neuron dan action potensial selanjutnya seperti itu. Mana sih mekanisme lengkung refleks itu ketika kita merasakan panas ataupun apapun sehingga kita itu kayak merasakan sakit gitu ya. Yang pertama yaitu reseptor itu bisa dibayangkan dengan ini kulit kita, kemudian dibawa oleh neuron sensorik menuju ke pusat integrasi, kemudian dari pusat integrasi itu dibawa ke neuron motorik menuju ke efektor ya. Yang di efektor itu akan menghasilkan yang namanya otot bicep dan tricep, yang dimana otot bicep itu ketika kita berkontraksi dan tricep itu pada saat kita relaksasi seperti itu ya. Ya, pembahasan kita pada kali ini sudah selesai. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.